Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam istilah peradilan itu ada namanya putusan NO. NO itu adalah singkatan dari bahasa Belanda. Ini mohon maaf mungkin kalau cara nyebutnya nggak benar gitu. Yaitu Niet Onafhankelijk Verklaar atau seringkali disebut dengan putusan NO. Merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terhadap kasasi yang diajukan oleh Zaini Mustafa terhadap pihak yang dia gugat, yaitu Yusuf Mansur. Seperti kita ketahui, di dalam gugatan pertama yang disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu secara sah dan meyakinkan hakim menyatakan Yusuf Mansur wan prestasi. Karena itu sebagian gugatannya diterima, yaitu Yusuf Mansur harus membayar uang kepada Zaini Mustafa sejumlah 1.240 sekian juta gitu. Tapi kemudian Yusuf Mansur beralibi, ini kasusnya ini tidak sah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Agama. Lalu dia mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi, ya kan? Oleh Pengadilan Tinggi gugatannya dibenarkan. Lalu Zaini Mustafa melakukan gugatan lagi dan kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung. Di dalam cerita peradilan kita itu tentu saja jemaah masjid Kota Wisata dan Zaini, Ibu Ilis dan kawan-kawan tentulah bukan orang pertama yang merasakannya. Jauh sebelumnya banyak juga orang-orang yang mencari keadilan, tetapi keadilan tidak berpihak kepadanya. Katakanlah misalnya Ketua SBSI Muchtar Pak Pahan. Selama pemerintahan Orde Baru, Pak Pahan menggugat buruh, dia senantiasa disalahkan sebagai seorang subversif. Dia dituduh merongrong wibawa pemerintah dan selama itu gugatannya tidak pernah dibenarkan, tidak pernah dimenangkan. Jauh sebelumnya ada lagi catatan yang diberikan oleh mendiang atau almarhum Adnan Buyung Nasution yang kita akrab menyebutnya dengan Bang Buyung. Bang Buyung ketika mau membela mahasiswa ITB yang melawan pemerintah tahun 1978. Dalam demo-demonya dia dituduh juga melakukan subversif. Kata Bang Buyung saat itu hukum kita masih bernuansa kolonial. Ya kan? Walaupun sudah merdeka semenjak tahun 1945 sampai sekarang sudah lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka, tetapi semangat hukum kita belum lagi semangat manusia Indonesia merdeka. Hukum kita masih bernuansa kolonial, ada penguasa yang bernama Belanda dan ada masyarakat yang terdiri dari kaum inlander. Nah, Yusuf Mansur berlindung di balik kekuatan ekonomi lalu menindas kaum inlander ini. Saat itu Bang Buyung mengomentari begini, ada Pak Ijo. Pak Ijo ini seorang buruh di seorang buruh di perkebunan karet di daerah Banten. Karet apa teh gitu. Lalu dia minta kenaikan gaji. Pak Ijo dan kawan-kawan yang menuntut kenaikan gaji ini ditangkap oleh polisi kolonial, diadili karena dituduh melakukan tindakan makar. Di pengadilan dia tidak terbukti melakukan tindakan makar. Dia hanya meminta kenaikan gaji. Tapi oleh hakim dia tetap divonis hukuman mati dengan dalih dia tidak sopan di hadapan pengadilan. Jadi ketidaksopanannya menyebabkan dia dihukum mati. Nah, kasus Yusuf Mansur sama saja. Yang diajukan Zaini Mustafa ini secara primer dia dirugikan. Yusuf Mansur ini telah melakukan tindakan wan prestasi. 250 orang di selain Zaini ini dirugikan secara material. Tapi oleh pengadilan
yang dibahas bukan tindakan merugikan, tetapi tindakan administratif yang harus mengadili haruslah pengadilan agama katanya. Padahal di dua-dua ini ada perjanjian, ada peluang. Dan karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa secara detail alat-alat bukti yang diajukan oleh Zaini, lalu diputuskan bahwa Yusuf Mansur itu bersalah dan harus membayar. Bagi Yusuf Mansur, membayar 1,2 miliar lebih ini tentu sebenarnya aib buat dia. Karena dia nggak mau ada bayar-bayar. Nggak mau ada bayar-bayar. Maunya uang masuk. Karena itu dia melakukan upaya hukum gitu. Supaya kasus yang diajukan Zaini ini jangan sampai diperiksa gitu. Maka yang terbaik itu adalah dengan melakukan bahwa apa yang dilakukan oleh Zaini Mustafa ini cacat formil gitu, atau secara administrasi cacat. Inilah yang disebut oleh pakar hukum yang lain, Bapak Mahfud MD, yang tahun 2019 sampai awal 2024 ini menjadi Menteri Menkumham gitu, Menko Polhukam ya, menjadi Menko Polhukam di bawah Presiden Jokowi. Dia mengatakan ya, hukum kita ini amburadul. Lalu dia bertarung untuk menjadi wapres bersama cawapres, mendampingi Ganjar, tetapi dia tidak berhasil. Ya terserahlah, ya, sudahlah ya. Tapi yang jelas hukum gini kata Mahfud MD, amburadul. Orang-orang mencoba berlindung di balik kasus-kasus hukum ini, yang menang itu siapa gitu? Yang menang itu adalah penguasa kolonial, londo-londonya menang. Tapi inlander-inlandernya ditindas habis. Gitu. Nah Yusuf Mansur itu masuk ke dalam grupnya londo, grupnya kapitalis, grupnya penindas, grupnya penghisap gitu. Maka orang-orang kecil nih Pak Tio Jaini, nanti ada Ibu Lilis, mungkin ada Ibu Rohmah, ada Ibu Titin, ada Ibu lain-lain lah yang kecil-kecil yang berharap perubahan nasibnya kepada si Jam'an Nur Khatib Mansur. Oleh Jam'an ini ya seperti inilah diceritanya kan. Ada domba datang ke serigala gitu. Cuma serigala ini bisa bertakbir, bisa membawa nama Tuhan. Domba-domba tadi itu tertipu gitu. Ya kan? Begitu dia makan, dia masih belum sadar. Dia makan lagi, dia masih belum sadar. Dia makan lagi, masih berpikiran baik. Setelah serigala ini kenyang lari gitu. Waduh, baru dia sadar, oh kita ternyata dimakan oleh serigala. Gitu. Dimakan oleh serigala, 1-2 nanti dengan alat bukti yang dia miliki menggugat. Gitu. Ya kan? Oleh Yusuf Mansur, ya orang ceritanya kalau di televisi atau di YouTube kan enak sekali ngomongnya. Ngapain ente ke pengadilan? Butuh duit, datang ke rumah aneh. Pengadilan bicara kalah dan menang. Kalau ente butuh duit, aneh kasih duit. Mana orang ke pengadilan itu karena nggak bisa damai lagi gitu. Begitu orang datang kemana maki-maki orang. Jadi wajahnya itu kalau di masjid seperti wajah ustadz. Atau berwajah para domba gitu. Tapi di luar itu ya dia wujud aslilah sebagai serigala yang siap mencengkram habis para domba-domba ini. Nggak ada itu. Bahkan lebih jahat dari itu. Jahatnya apa gitu. Dia fitnah lagi jemaahnya nih. Orang-orang menggugat dia tuh katanya ada orang-orang yang ingin merusak reputasi dia. Terus 250 orang yang kena itu merusak reputasi dia. Alah, semuanya siap bersaksi. Dia yakin itu orang-orang tuh duitnya yang dia store itu semuanya 55 miliar itu dibelikan oleh Yusuf Mansur tanah-tanah dan dibangun di situ warung steak and shake. Iya kan? Karena dia pemegang apanya itu? Kalau yang punya itu mula-mula bukan dia ya. Dia itu pemegang lisensi. Itu dia kembangkan. Itu duit dari situ. Begitu keyakinan jemaah masjid kota wisata.
Nah Yusuf Mansur itu ibarat orang udah dikasih makan kenyang, jadikan tamu terhormat, dikasih duit. Begitu dia dah kenyang apa? Dia mau pergi. Beraknya bukan hanya dia tinggalkan, malah disuapkan ke jemaah-jemaah tadi yang udah ngasih dia duit. Ini berak gue nih. Dikasih orang berak sama dia. Bukan terima kasih. Enggak. Malah dia tinggalkan itu kata-kata yang menyakitkan. Dia kasih itu kalau ada racun, dia kasih racun itu. Biar nggak bicara lagi gitu. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf Mansur nih kepada jemaah-jemaah di masjid kota wisata. Dia fitnah orang gitu. Ini orang ini memfitnah saya nih biar reputasi saya jelek. Sekarang orang minta damai nggak diterima. Ke pengadilan dia, aduh nggak tahu lah, ini kan para inlander yang nggak sanggup nih membeli instrumen pengadilan gitu. Dia hanya minta haknya. Tapi Yusuf Mansur tidak bergeming, lebih baik daripada berdamai gitu atau membayar-bayar, lebih baik dia menempuh cara lain gitu. Nah itu yang terus dia mainkan. Jadi orang ini nggak mau kasusnya selesai. Dia mau mengambil lebih banyak lagi. Dan begitu dia menang, wah dia bangga-bangga, Allah ridho, Allah ridho. Apa ini orang ini? Tapi ya tergantung kembali kesadaran kita dalam menyikapi persoalan ini. Kita yakin Hindia Belanda dulu tuh sangat kuat, tidak sanggup berbumi melawan, tapi datang pertolongan Allah, keadaan berbalik. Nah sekarang di pengadilan orang-orang ini kalah gitu. Akan datang pertolongan dari Allah. Yusuf Mansur, orang melawan dia kalah terus. Tapi ingat sebentar lagi perubahan akan terjadi. Kita doakan perubahan ini akan berpihak kepada masyarakat umum secara luas. Mari kita tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.